Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NIM 119100046, kelas 4C, Prodi PGMI IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah pengembangan materi matematika dosen pengampu Zulkarnain SSI MPD. Soal yang pertama, jelaskan sifat-sifat dari bangun ruang berikut. Yang pertama, kubus. Pertama, sifat bangun ruang kubus yaitu 1. Semua sisi kubus berbentuk persegi panjang. Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Yang kelima, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang dan kongruen. Sifat yang kedua yaitu bangun ruang balok. Sifat-sifat bangun ruang balok yaitu yang pertama, sisi balok berbentuk persegi panjang jika diperhatikan sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan seterusnya memiliki bentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Yang kelima, setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Sifat yang ketiga yaitu ruang tabung. Sifat-sifat bangun ruang tabung yaitu 1. Mempunyai 3 bidang sisi, sisi alas, sisi tutup, dan sisi selimut. Yang kedua, bidang alas dan bidang tutup berupa lingkaran. Yang ketiga, jari-jari lingkaran alas dan lingkaran tutup sama besarnya. Sifat bangun ruang yang keempat yaitu kerucut. Sifat-sifat bangun ruang kerucut yaitu 1. Memiliki 2 buah sisi yaitu sisi alas dan sisi selimut. Yang kedua, memiliki 1 titik sudut yaitu titik puncak. Yang ketiga, memiliki 1 rusuk di bagian sudut. Baik, masuk ke soal yang kedua. Buat contoh soal plus jawaban mengenai luas permukaan masing-masing satu soal pada bangun ruang. Yang pertama, kubus. Sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang sisi permukaan 13 cm. Hitunglah berapa luas permukaan kubus tersebut. Diketahui panjang sisi permukaan kubus 13 cm, ditanya luas permukaan kubus sama dengan titik-titik cm. Penyelesaian, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 dikali 13 cm dikali 13 cm sama dengan 1014 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kubus adalah 1014 cm kuadrat. Soal pada bangun ruang yang kedua yaitu balok. Sebuah balok berukuran panjang 17 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Diketahui panjang balok sama dengan 17 cm, lebar balok sama dengan 18 cm, tinggi balok sama dengan 10 cm. Ditanya luas permukaan balok sama dengan titik-titik cm. Penyelesaian, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T sama dengan 2 dikali 17 dikali 18 ditambah 17 dikali 10 ditambah 18 dikali 10 sama dengan 2 dikali 306 ditambah 170 ditambah 180 sama dengan 2 dikali 656 cm sama dengan 1312 cm. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1312 cm persegi. Soal bangun ruang yang selanjutnya yaitu tabung. Sebuah tabung berjari-jari 5 cm jika tingginya 15 cm dan pi sama dengan 3,14. Hitunglah luas permukaannya. Diketahui tinggi tabung sama dengan 15 cm, jari-jari tabung sama. Tanya luas permukaan tabung. Penyelesaian, luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r dikali T ditambah R sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 cm
dikali 15 cm ditambah 5 cm sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 5 cm dikali 20 cm sama dengan 6,28 kali 100 cm sama dengan 628 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung adalah 628 cm persegi. Soal yang keempat yaitu kerucut. Hitunglah berapa luas permukaan kerucut yang mempunyai jari-jari 14 dan panjang garis pelukisnya 20 cm. Diketahui jari-jari kerucut sama dengan 14 cm, panjang garis pelukis sama dengan 20 cm. Ditanya luas permukaan kerucut. Penyelesaian, luas permukaan kerucut sama dengan PR dikali S ditambah R sama dengan 22/7 dikali 14 cm dikali 20 cm ditambah 14 cm, kemudian 14 cm dibagi 7 sama dengan 22 dikali 2 cm dikali 20 cm ditambah 14 cm sama dengan 22 dikali 2 cm dikali 34 cm. Jadi sama dengan 1496 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 1496 cm persegi. Soal yang kelima yaitu bola. Sebuah bola voli memiliki jari-jari 14 cm. Tentukanlah luas permukaan bola voli tersebut. Diketahui jari-jari bola voli sama dengan 14 cm dan pi sama dengan 22/7. Ditanya luas permukaan bola voli. Penyelesaiannya, luas permukaan bola voli sama dengan 4 PR kuadrat sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm. Kemudian 14 cm dibagi 7 sama dengan 4 dikali 22 dikali 2 cm dikali 14 cm sama dengan 88 dikali 28 cm sama dengan 2464 cm persegi. Jadi luas permukaan bola voli adalah 2464 cm persegi. Soal yang ketiga, buat contoh soal jawaban mengenai volume masing-masing satu soal pada ruang bangun. Ruang bangun yang pertama yaitu kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi sebesar 20 cm. Maka hitunglah volume kubus tersebut. Diketahui sisi kubus sama dengan 20 cm. Ditanya volume kubus. Penyelesaiannya, volume kubus sama dengan S dikali S dikali S sama dengan 20 cm dikali 20 cm dikali 20 cm sama dengan 8000 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 8000 cm kubik. Soal yang kedua, balok. Berapakah volume sebuah kardus berbentuk balok dengan panjang 13 cm, lebar 15 cm dan tinggi 10 cm? Diketahui panjang balok 13 cm, lebar balok 15 cm, dan tinggi balok sama dengan 10 cm. Ditanya volume balok. Penyelesaiannya, volume balok sama dengan P dikali L dikali T sama dengan 13 cm dikali 15 cm dikali 10 cm sama dengan 1950 cm kubik. Jadi volume balok adalah 1950 cm kubik. Soal yang ketiga yaitu tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 28 cm dan tinggi tabung 2 cm. Tentukan berapa volume tabung tersebut. Diketahui jari-jari tabung 28 cm, tinggi tabung 2 cm. Ditanya volume tabung. Penyelesaian, volume tabung sama dengan PR persegi dikali T sama dengan 22/7 dikali 28 cm dikali 28 cm dikali 2 cm, kemudian 28 dibagi 7 sama dengan 22 dikali 4 cm dikali 28 cm dikali 2 cm sama dengan 4928 cm kubik. Jadi volume tabung tersebut adalah 4928 cm kubik.
Soal yang keempat yaitu kerucut. Diketahui tinggi sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut 16 cm. Jika jari-jari 20 cm, hitunglah volume kerucut tersebut. Diketahui tinggi kerucut sama dengan 16 cm, jari-jari kerucut sama dengan 21 cm. Ditanya volume kerucut. Penyelesaian, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR persegi dikali T sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali 16 cm. Kemudian 21 dibagi 7 sama dengan 1/3 dikali 22 dikali 3 cm dikali 21 cm dikali 16 cm. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1 dikali 22 dikali 1 cm dikali 21 cm dikali 16 cm sama dengan 7.392 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 7.392 cm kubik. Soal yang kelima yaitu bola. Hisham memiliki bola yang mempunyai jari-jari 42 cm. Berapakah volume bola Hisham tersebut? Diketahui jari-jari bola 42 cm, Pi sama dengan 22/7. Ditanya volume bola Hisham. Penyelesaiannya, volume bola sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R kubik sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 42 cm dikali 42 cm dikali 42 cm. Kemudian 42 dibagi 7 sama dengan 4/3 dikali 22 dikali 6 cm dikali 42 cm dikali 42 cm. Kemudian 42 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 22 dikali 6 cm dikali 14 cm dikali 42 cm sama dengan 310.464 cm kubik. Jadi volume bola Hisham adalah 310.464 cm kubik. Soal yang keempat yaitu berikan contoh masing-masing 2 soal plus jawaban pada materi berikut. Soal yang pertama, konsep penarikan akar pangkat 3. Yang kedua, konsep penarikan akar pangkat 2. Soal yang pertama, konsep penarikan akar pangkat 3. 1. Tentukan hasil dari akar pangkat 3 2197 sama dengan titik-titik. Penyelesaian, akar pangkat 3 2197 sama dengan A. Berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Contoh 2197. B. Lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama yaitu angka 2. C. Konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya yaitu angka 1. D. Langkah selanjutnya, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut yaitu angka 7. Yang E. Konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya yaitu angka 3. Yang F. Gabungkan 2 angka tersebut yang diperoleh dari langkah C dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan yaitu 13. Dari penjelasan tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Angka di depan tanda titik sama dengan 2, hasil akhir angka puluhan 1, angka satuan 7, hasil akhir angka satuan sama dengan 3. Jadi hasil dari akar pangkat 3 2197 sama dengan 13. Soal yang kedua yaitu tentukan hasil dari akar pangkat 3 1728 sama dengan titik-titik. Penyelesaian, akar pangkat 3 1728 sama dengan yang pertama, berikan tanda titik dengan cara menghitung 3 angka dari belakang pada bilangan akar pangkat 3 tersebut. Contoh 1728. B. Lihat angka yang berada di depan tanda titik, kemudian cocokkan angka tersebut pada kolom pertama yaitu angka 1. Kedua, konversikan angka tersebut pada kolom kedua sebagai hasil akhir untuk bilangan puluhannya yaitu angka 1. D. Langkah selanjutnya, lihat angka satuan dari bilangan akar pangkat 3 tersebut yaitu 8.
Yang E, konversikan angka tersebut pada kolom keempat sebagai hasil akhir untuk bilangan satuannya, yaitu angka 2. Yang F, gabungkan dua angka tersebut yang diperoleh dari langkah C dan langkah E sebagai hasil akhir dari bilangan akar pangkat 3 yang ditentukan, yaitu 12. Dari penjelasan tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Angka di depan tanda titik sama dengan 1, hasil akhir angka puluhan sama dengan 1, angka satuan sama dengan 8, hasil akhir angka satuan sama dengan 2. Jadi hasil dari akar pangkat 3 1728 sama dengan 12. B. Konsep penarikan akar pangkat 2. Soal yang pertama, tentukan hasil dari akar 6561. Penyelesaian, perhatikan tabel berikut ini. 6561 dibagi 3 sama dengan 2187. Dibagi 3 sama dengan 729. Dibagi 3 sama dengan 243. Dibagi 3 sama dengan 81. Dibagi 3 sama dengan 27. Dibagi 3 sama dengan 9. Dibagi 3 sama dengan 3. Dibagi 3 sama dengan 1. Jadi akar 6561 sama dengan akar 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 8 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi hasil dari akar 6561 adalah 81. Soal yang kedua yaitu tentukan hasil dari akar 144. Penyelesaian, perhatikan tabel berikut ini. 144 dibagi 2 sama dengan 72. Dibagi 2 sama dengan 36. Dibagi 2 sama dengan 18. Dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Akar 144 sama dengan akar 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi hasil dari akar 144 adalah 12. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.